Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini merupakan permintaan dari teman kita, @my dan Nika Darisman 7652. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk beli maupun jual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Indika Energy Tbk, atau yang biasa dikenal dengan kode saham INDY. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Indika Energy Tbk didirikan pada tahun 2000 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di Indonesia. Bisnis utama INDY mencakup sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Dengan model bisnis yang terintegrasi, INDY mampu menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi, baik untuk pasar domestik maupun internasional. INDY memiliki portofolio bisnis yang luas, mulai dari pertambangan batu bara, logistik dan transportasi, jasa engineering dan konstruksi, hingga energi terbarukan dan kendaraan listrik. Perusahaan ini juga memiliki kegiatan operasional yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri seperti Singapura dan Australia. Struktur anak perusahaan. Sebagai perusahaan holding, INDY memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Berikut beberapa anak perusahaan utama dengan total aset terbesar berdasarkan laporan kuartal kedua tahun 2025. 1. PT Indika Inti Corpindo, bergerak di bidang investasi dan perdagangan umum. Total aset mencapai USD 1,22 miliar, memiliki 99,99% kepemilikan dari INDY. 2. PT Tripatra Multi Energi, fokus di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, hingga jasa transportasi. Total aset sekitar 493 juta USD. 3. PT Indika Mineral Investindo, bergerak di bidang pertambangan dan jasa terkait. Total aset 383 juta USD. 4. PT Kideko Jaya Agung, salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. INDY memiliki 91% kepemilikan, total aset 557 juta USD. Selain itu, INDY juga memiliki entitas yang bergerak di bidang baterai kendaraan listrik, logistik, dan pengelolaan pelabuhan seperti PT Elektra Motor Group dan PT Industri Baterai Nusantara. Struktur pemegang saham. Sekarang kita lihat struktur kepemilikan saham INDY. PT Indika Inti Investindo 37,79%, PT Teladan Resources 28,08%, Masyarakat Non-Warkat 28,55%, Pandri Prabono Muyo 5,09%, Treasury Stock 0,14%. Artinya, porsi publik cukup besar, mencapai hampir 30% free float, yang membuat saham ini cukup liquid untuk diperjualbelikan di bursa. Kinerja keuangan TTM atau Trailing 12 Months. Sekarang mari kita analisa laporan keuangan INDY berdasarkan data terbaru kuartal kedua tahun 2025. 1. Laporan laba rugi atau income statement. Pendapatan atau revenue 35,503 triliun rupiah. Gross profit 4,278 triliun rupiah. EBITDA 2,336 triliun rupiah. Net income rugi 140 miliar rupiah. Di sini kita bisa lihat bahwa walaupun pendapatan INDY masih besar, namun perusahaan mencatatkan kerugian bersih dalam 12 bulan terakhir. Neraca keuangan atau balance sheet. Total aset 47,160 triliun rupiah. Total liabilitas 25,552 triliun rupiah. Total ekuitas 19,374 triliun rupiah. Kas 8,074 triliun rupiah. Total utang 16,672 triliun rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio berada di level 0,86 yang menunjukkan struktur permodalan masih tergolong cukup sehat. Arus kas atau cash flow. Cash from operations minus 865 miliar rupiah. Cash from investing 646 miliar rupiah. Cash from financing minus 2,168 triliun rupiah. Free cash flow minus 2,076 triliun rupiah. Arus kas operasi yang negatif menunjukkan adanya tantangan likuiditas, meskipun perusahaan masih memiliki kas yang relatif besar. Profitabilitas. Gross profit margin
14,77%. Operating profit margin 5,83%. Net profit margin minus 0,14%. Margin laba INDY menunjukkan bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang tipis dan bahkan mencatatkan rugi bersih. Growth atau pertumbuhan. Revenue growth minus 24,29%. Gross profit growth minus 33,58%. Net profit growth minus 174,50%. Semua indikator pertumbuhan menunjukkan tren negatif dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan penurunan signifikan di kinerja keuangan. Dividen. INDY dikenal sebagai perusahaan yang rajin membagikan dividen, meskipun kinerjanya sedang menurun. Dividen terakhir, Rp15,93 per lembar saham. Dividen yield, 1,01%. Payout ratio, 112,56%. Ex-date terakhir, 16 Mei 2025. Menariknya, payout ratio lebih dari 100%. Artinya INDY membagikan dividen lebih besar dari laba persik, yang kemungkinan diambil dari saldo laba ditahan. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke valuasi saham INDY. Market cap, Rp8,180 triliun. Enterprise value, Rp19,01 triliun. Rasio penting, forward PE ratio, 6,11. Menarik, relatif murah. Price to book value, 0,42. Tergolong undervalue. Price to sales ratio 0,23, sangat rendah. EV/EBITDA ratio 8,13, masih wajar untuk sektor energi. Dari valuasi ini, INDY terlihat undervalue, terutama dari sisi PBV dan PS ratio, namun investor harus mewaspadai tren penurunan kinerja. Solvabilitas dan likuiditas. Current ratio 1,62, aman, di atas 1. Quick ratio 1,55. Debt to equity ratio 0,86. Long term debt to equity ratio 0,62. Secara keseluruhan, INDY masih memiliki likuiditas yang sehat dan rasio utang yang masih terkendali. Efisiensi dan manajemen. Return on asset minus 0,30%. Return on equity minus 0,72%. Return on capital employed 4,57%. Aset turnover 0,75. Sayangnya INDY masih belum mampu menghasilkan pengembalian positif bagi pemegang saham. Kesimpulan analisa. Dari hasil analisa ini kita bisa simpulkan beberapa poin penting. 1. Positif. OKO, struktur keuangan cukup sehat dengan DR di bawah 1. 2. Valuasi saham sangat menarik. PBV hanya 0,42. 3. Perusahaan memiliki portofolio bisnis yang luas dan terdiversifikasi. Negatif, MOKO, kinerja keuangan menurun tajam, terutama penurunan pendapatan dan laba. MOKO, free cash flow negatif yang menandakan tantangan dalam pengelolaan kas. MOKO, dividen payout ratio lebih dari 100% yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, INDY saat ini adalah saham yang terlihat murah dari sisi valuasi, tetapi mengandung risiko tinggi karena tren penurunan kinerja. Investor harus memantau ketat kinerja keuangan kuartal berikutnya sebelum mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton video analisis fundamental PT Indika Energi Tbk INDY ini sampai selesai. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel Saham Cuan, supaya kami bisa terus menghadirkan analisa-analisa saham yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga cuan selalu menyertai kita semua.